Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi on the Weekend. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya pemirsa, bahwa Tebet Eco Park kembali meraih penghargaan di tahun ini usai direvitalisasi dan dibuka untuk umum. Penghargaan kali ini datang dari Singapura dalam acara President Design Award 2023 dan masuk dalam kategori Design of the Year 2023. Tebet Eco Park adalah salah satu taman yang dibangun dan direvitalisasi oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan diresmikan oleh Anies pada April 2022 lalu. Pendiri Siura Studio selaku perancang Tebet Eco Park mengatakan desain taman ini mengusung 3 konsep utama, yakni ekologi, sosial, edukasi, serta rekreasi. Ini merupakan penghargaan ketiga yang didapat oleh Tebet Eco Park. Sebelumnya, Tebet Eco Park juga mendapatkan penghargaan dari SMAC Gold Award dan Singapore Landscape Architecture Awards pada 2022. Tentu sesuatu yang membanggakan pemirsa ketika Tebet Eco Park berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari pemerintah Singapura bersanding dengan bangunan-bangunan lainnya yang juga dirancang oleh para desainer kelas kakap di tingkat internasional. Nah, kalau kita melihat sebenarnya Tebet Eco Park ini sebelumnya bernama Taman Tebet, kemudian direvitalisasi oleh pemerintah pada zaman Gubernur DKI Anies Baswedan, dan seperti tadi informasi sebelumnya dibuka untuk umum pada April 2022. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh apa sebenarnya Tebet Eco Park dan apa yang disediakan, fasilitas apa saja, apa yang bisa dilakukan di taman ini. Tebet Eco Park ini berdiri di atas lahan seluas 7,3 hektar. Sebenarnya ini menggabungkan antara Taman Tebet yang berada di Tebet Utara dan juga Tebet Selatan, sehingga luasnya mencapai 7,3 hektar, terdiri dari 8 zona seperti zona untuk bermain anak, zona untuk fitness bagi orang dewasa, ada juga link bridge infinity, inilah yang menghubungkan antara Tebet Utara dan juga Tebet Selatan, dan berbagai fasilitas lainnya termasuk jika Anda hendak melakukan kegiatan bersama dengan komunitas juga bisa dilakukan di Tebet Eco Park ini. Tebet Eco Park juga memiliki berbagai jenis vegetasi atau tanaman seperti ada pohon pulai, ada berbagai jenis pohon yang tentunya tujuannya adalah untuk mereduksi polusi udara yang ada di Jakarta dan memproduksi oksigen sehingga masyarakat yang datang ke tempat ini dapat merasakan udara segar di tengah sesaknya polusi udara di ibu kota Jakarta. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dan apa saja penghargaan yang sudah diterima oleh Tebet Eco Park sejak direvitalisasi. Di tahun 2022, usai diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta dan dibuka, Tebet Eco Park sudah menerima 2 penghargaan. Yang pertama dari Singapore Landscape Architecture Awards dan yang kedua dari Australia, yakni AIH Green Space International Awards. Dan di tahun 2023 ini kemudian menjadi perbincangan kembali oleh publik karena Tebet Eco Park kembali meraih penghargaan yang bergengsi dari Singapura dalam President's Design Awards 2023 untuk kategori Design of the Year. Kalau itu bicara soal mikronya, apakah sebenarnya Tebet Eco Park sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakatnya? Kita akan coba lihat dari segi makronya. Kalau di wilayah DKI Jakarta dengan luas wilayah mencapai 664.000 ini, kita akan melihat dari jumlah objeknya. Di Jakarta terdiri dari ada 114 pemakaman, kemudian ada 77 taman kota, ada 118 lapangan olahraga, 10 kebun bibit, dan juga ada 10 taman rekreasi. Tidak hanya itu, untuk ruang terbuka hijaunya ada 2.307 ruang terbuka hijau, ada 1.710 jalur hijau, ada 1.335 taman lingkungan hidup, 133 taman interaktif, dan juga 123 hutan kota. Namun ternyata pemirsa melihat ribuan ataupun bahkan ratusan tadi angka-angka untuk objek ruang terbuka yang disediakan masyarakat belum bisa memenuhi amanat undang-undang, di mana kewajiban suatu wilayah haruslah bisa memenuhi 30% ruang terbuka hijau dari total luasan wilayahnya. Kita akan lihat pada slide berikutnya. Ini tertuang jelas sebenarnya dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Di Jakarta, luas wilayahnya 664.001 km.
Sementara ruang terbuka hijaunya hanya 33,33 km, hanya berhasil memenuhi 5,18% dari total luas wilayah di DKI Jakarta. Masih kurang hingga 25%, atau seharusnya pemerintah DKI Jakarta bisa memenuhi RTH hingga 199 km atau 30% dari total luas wilayah. Apa artinya? Artinya PR besar masih menanti penghargaan yang didapatkan belum bisa untuk membuat puas masyarakat akan pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau. Kolaborasi tentu dibutuhkan tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga mengajak pihak swasta untuk bersama-sama menciptakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Pun jika sudah ada ruang terbuka hijau yang tercipta saat ini seperti Tebet Eco Park, masyarakat wajib untuk menjaga kebersihannya, menjaga dan juga turut merawat ruang terbuka hijau ini sehingga bisa untuk dirasakan dan dimanfaatkan bersama-sama, baik itu untuk manfaat rekreasi, manfaat sosialnya, hingga manfaat ekologis dan juga manfaat-manfaat edukasi. Kembali ke Anda, Jason dan Valen. Terima kasih Cecilia Sinabariba untuk informasi Anda langsung dari Tebet Eco Park. Tadi kita juga sudah diajak jalan-jalan di sana.